Hai anak ibu, apa kabar? Ibu berharap kamu selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Baik anak ibu, masih semangat tentunya kan dalam pembelajaran daring? Anak ibu, saat ini kita bertemu lagi di pertemuan ketujuh untuk pelajaran bahasa Indonesia dengan materi meneladani kehidupan dari cerita pendek ataupun cerpen untuk kelas 11 AK, OTKP, TKJ, RPL, dan TBSM. Masih bersama saya, Teti Gusrina Purba, SPD. Baik anak ibu, sebelum kita memulai materi kita tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek ataupun cerpen, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai materi kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kamu pahami. Yang pertama ada KD 38, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Lalu ada KD 48, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Lalu kita lihat indikator pembelajarannya. Yang pertama, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang ketiga, menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Lalu yang keempat, mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang kedua, siswa mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Tiga, siswa mampu menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. 4. Siswa mampu mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Nah, anak ibu, apa sih cerita pendek itu? Cerita pendek ataupun cerpen merupakan karangan yang berbentuk prosa. Prosa adalah cerita yang memiliki alur ya. Biasanya cerpen selesai dibaca dalam waktu 10 sampai 30 menit dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari. Karena durasi waktu membacanya pendek sehingga seringlah disebut bahwasanya cerpen adalah cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk atau cerita yang habis dibaca dalam waktu sekali duduk. Kita lihat ciri-ciri cerita pendek. Ciri yang pertama terdiri dari 500 sampai 5000 kata yang biasanya selesai dibaca dalam waktu 10 sampai 30 menit. Ciri yang kedua, diceritakan secara singkat. Tokoh dalam cerpen tidak sampai mengalami perubahan nasib. Ciri yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Ciri yang keempat, hanya mengisahkan masalah sederhana. Ciri yang kelima, mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Nah, bagaimana cara untuk meneladani kehidupan di dalam cerpen? Yang pertama, kamu harus memahami nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen. Lalu yang kedua, kamu harus menggali informasi yang terdapat dalam cerpen dengan pertanyaan literal, pertanyaan interpretatif, pertanyaan integratif, pertanyaan kritis, dan dengan pertanyaan kreatif. Kita lihat dulu yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama ada nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti ataupun susila atau baik buruknya tingkah laku. Jadi nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan
Lalu yang kedua ada nilai sosial ataupun nilai kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. 3. Ada nilai religius ataupun keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan agama, berarti yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu yang keempat ada nilai pendidikan ataupun edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari yang buruk ke yang baik. Berarti untuk nilai pendidikan harus ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku yang semakin lama semakin baik. Lalu yang kelima ada nilai politis, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang keenam ada nilai etika, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan sopan santun. 7. Ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Lalu ke-8 ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nah, anak ibu, 8 nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu dapat membantu kita untuk memahami sebuah cerpen, dapat memberikan manfaat kepada kita tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Lalu kita lihat jenis-jenis pertanyaan untuk memahami sebuah cerpen. Ada pertanyaan literal, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan di dalam cerpen. Ada pertanyaan interpretatif, yaitu pertanyaan yang menafsirkan isi dari kalimat dalam cerpen. Lalu ada pertanyaan integratif, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan kesimpulan dari cerpen. Lalu ada pertanyaan kritis, yaitu pertanyaan yang menyikapi kesalahan dalam cerita. Lalu ada pertanyaan kreatif, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang dikembangkan dalam cerpen. Kita lihat contoh pertanyaan dari pertanyaan literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Nah, contoh dari pertanyaan literal. Di mana dan kapan cerita itu terjadi? Lalu, siapa saja tokoh dalam cerita itu? Untuk pertanyaan interpretatif, contohnya, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Apa makna lugas dari perkataan tokoh B? Lalu pertanyaan integratif, contohnya, cerpen tersebut bercerita tentang apa? Apa amanat yang dapat dipetik dari cerpen tersebut? Lalu pertanyaan kritis, contohnya, berdasarkan nilai sosial, bolehkah tindakan tokoh A dilakukan? Apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkat? Lalu pertanyaan kreatif, contohnya, jika Anda dalam posisi A, apakah yang Anda lakukan? Lalu, bagaimana jika tokoh utama dalam cerpen tersebut meninggal? Nah, anak ibu, contoh-contoh pertanyaan tersebut dapat kamu temukan jawabannya di dalam cerpen yang kamu baca, sehingga kamu dapat memahami apa isi yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut. Lalu kita lihat manfaat membaca cerpen. Jadi kalau kita membaca cerpen ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mendapatkan pesan atau wawasan tertentu. Lalu kedua, kita dapat belajar mengenai kehidupan. Lalu yang ketiga, kita akan lebih bijak dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan. Baik anak ibu, itu tadi materi kita. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ibu harap kamu dapat memahaminya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan ke-7 ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, kita mulai. Doa selesai. Sampai bertemu di pertemuan ke-8. Terima kasih.